Bayangin, kamu sedang berdiri di kota yang tenang, bahkan dikelilingi kekayaan arsitektur bersejarah. Kota yang kental dengan nuansa kolonial Belanda, Cina, dan Arab, terutama berpusat di kawasan budaya Jatayu. Inilah kota Pekalongan, sering dikenal sebagai World City of Batik. Kawasan kota yang pasti sedikit banyaknya meninggalkan kenangan. Beruntungnya diriku lahir di kota ini. Pesona kota yang dikelilingi view sangat lengkap. Bahkan pendidikan. Hai teman-teman, gak semua capek obatnya istirahat loh. Menariknya lagi, kita bisa menenangkan pikiran dengan berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Museum ini didirikan sebagai pusat data, pusat pengembangan pengetahuan, kemudian sebagai pusat untuk mengetahui berbagai desain batik. Museum bersejarah ini memiliki berbagai macam ruangan, memiliki pintu dan jendela yang dihiasi dengan berbagai motif batik. Dengan segala potensi dan usahanya, museum ini telah menerima penghargaan. Inilah perpustakaan Museum Batik Pekalongan. Salah satu sarana untuk meningkatkan budaya baca masyarakat di kota Pekalongan. Perpustakaan ini memiliki banyak buku yang bisa diakses oleh siapa saja, seperti perpustakaan umum lainnya. Reformulasi dari kalimat tersebut adalah tidak hanya menyediakan koleksi buku secara umum. Di sini juga menawarkan koleksi buku batik khusus dari beberapa pengarang. Sehingga wajar jika perpustakaan ini menjadi sumber referensi bagi beberapa pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum yang membutuhkan informasi, terutama yang berkaitan dengan batik. Tibalah kita di ruang pameran. Ruangan ini terbagi menjadi 3 area utama, yakni pesisiran, Nusantara, dan pedalaman. Ruangan ini memamerkan ribuan koleksi batik tulis, cap, serta perlengkapan untuk membatik. Selain itu, ruangan ini juga mempersembahkan batik dengan tema khusus seperti batik peranakan, klasik, dan hasil kolaborasi dari komunitas. Disertai dengan suasana yang diperkuat oleh wewangian dupa dan desain yang menawan. Setelah saya membaca buku batik dan menggali literasi di perpustakaan, akhirnya saya bisa membuat batik tulis dari goresan. Disinilah TK Tahfidzul Quran Imam Asy-Syafi'i Kota Pekalongan. Tersimpan banyak sekali literasi di dalamnya, membantu anak-anak agar tetap mengepakkan sayapnya setinggi langit dan menguatkan akarnya agar tetap berpijak di atas bumi. Untuk meningkatkan budaya baca dan literasi anak-anak di kota Pekalongan, saya memusatkan perhatian pada TK Tahfidzul Quran Imam Asy-Syafi'i Kota Pekalongan. Tampilan kakak itu dan fasilitas yang kita lihat dari tadi adalah sebagai sarana pendukung belajar anak di TK Tahfidzul Quran Imam Asy-Syafi'i Kota Pekalongan. Fasilitas ini sangatlah mendukung pembelajaran anak untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya. Fasilitas ini pastinya dimanfaatkan sebagai mungkin oleh para ustadzah kepada peserta didiknya. Setiap hari selalu diberikan pengetahuan kehidupan sekolah biar anak mampu menambah kesehatannya, mengembangkan keberdaharaan bahasa, dan meningkatkan imajinasi dari setiap anak. Pengenalan buku pada usia prasekolah sangat disarankan guna melatih motorik halusnya. Karena melalui buku ini, anak dapat mengekspresikan secara langsung makna yang tersirat di dalam buku. Bersama anak-anak TK, saya menerapkan metode Read Aloud and Book Explain. Metode ini sangat efektif untuk meningkatkan literasi
literasi anak usia dini, mengembangkan imajinasi dan kemampuan sosial. Metode ini menciptakan pengalaman yang menyenangkan, sehingga membuat anak-anak merasa aman, bahagia, dan berada di ruang penuh kehangatan. Literasi tidak hanya berkaitan kemampuan untuk membaca dan menulis, namun harus memahami juga konteks dan maknanya. Di sini, saya tidak hanya bercerita tentang Nabi Yunus, namun juga mengajarkan sisi kreativitas untuk memperdalam pemahaman anak. Proses literasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mampu memudahkan anak dalam merekatkan cita-cita. Sekarang, kami akan menuju ke Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan. Saat ini, perpustakaan sedang bertransformasi dari sekedar rak-rak buku menjadi pusat literasi digital, pusat inovasi, dan ruang sosial berbasis komunitas. Anak-anak dibekali pemahaman tentang literasi melalui audiovisual dengan metode storytelling yang dikemas dengan aktivitas bermain, sehingga menjadi stimulus bagi stimulasi anak. Dalam sebuah penelitian yang berjudul tentang literasi anak melalui komunitas Read Aloud di Jogja oleh Husna Amalina dari UIN Sunan Kalijaga, menunjukkan Read Aloud yang dikemas dengan book display akan membuat anak lebih mudah belajar. Aspek efektifnya membuat anak lebih mengontrol emosi dan melatih rasa empati. Sedangkan aspek psikomotoriknya yaitu mengubah kebiasaan anak menjadi lebih baik, kreatif, dan tidak kecanduan gadget. Seperti pesan yang tersampaikan oleh proklamator, anak-anak di sini menggantungkan mimpinya setinggi langit. Apabila anak-anak itu terjatuh, maka akan tetap berada di antara ribuan bintang-bintang yang indah. Langit begitu tinggi, setinggi harapan orang tua pada anaknya. Memang benar, anak bukanlah pejuang dari impian orang tuanya, melainkan orang tua selalu mendoakan dan memberikan tempat pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya dalam menggapai cita-citanya.